Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain,
kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Empan 3 kali ini. Saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Dan saat ini, saya mau mengajak saudara untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita tinggikan. Mari kita masuk dalam doa. Syukur kami naikkan padamu Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah walaupun melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di saat kami dengan sungguh hati datang memuji, menyembah, menyenangkan hatimu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama kita katakan, Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Katakan dari awal, Yesus kau benar. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Mari katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik, Tuhan. Engkau yang terindah, Tuhan. Engkau yang terbaik. Engkau yang terhebat, Jesus.
lagi kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh di setiap kita. Bukan hanya bertumbuh, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari kata, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Satu kehormatan, satu kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa menghadap Tuhan hari ini. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur kalau dari awal
kami boleh merasakan kehadirat Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan yang Tuhan izinkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Tolong kami untuk kami boleh mengerti, merenungkan, dan melakukannya. Aku berdoa Tuhan selama penyampaian firman Tuhan, biar kiranya yang baik Kau berikan buat anak-anak-Mu. Apapun masalah dan harapan mereka, Tuhan jawabnya yang terbaik hari ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap kita yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, bicara tentang saudara dan saya menjadi anak-anak kesenangan Tuhan. Sebagai landasan firman Tuhan, mari kita buka sama-sama Alkitab kita di rumah masing-masing. Hari ini kita ambil di dalam Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Kita akan membacanya sama-sama yang sudah ada tampil di layar. Kita baca sama-sama dari rumah. Firman Tuhan berkata begini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saya ulangi sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata begini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Tuhan maksudnya telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak Tuhan, kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti baca di rumah dalam King James Version, firman Tuhan yang kita bacakan ini bukan cuma sekedar saudara diciptakan, bukan karena kehendak Tuhan saja saudara dan diciptakan, saudara dan saya, tetapi lebih dalam lagi. Bicara diciptakan, Tuhan menciptakan saudara dan saya menjadi kesenangannya Tuhan. Ini satu kehormatan tersendiri buat kita umat Kristen, anak-anak Tuhan. Tuhan menciptakan dan memilih kita bukan cuma sekedar menjadi anak-anak atau apalagi umatnya, tetapi untuk menjadi kesenangannya Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Sebagai pendahuluan, saya mau katakan begini buat Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari ini, bahkan di hari-hari ke depan, di tengah pandemi ini, sebagai orang percaya kita mesti mengerti bahwa saudara dan saya memang anak-anak kesenangan Tuhan. Kalau kita sadar ini, maka percayalah kita tidak akan takut dan khawatir, sebab Tuhan menyertai karena kita kesayangan Tuhan. Pertanyaannya mendasar adalah gimana caranya kita menjadi anak kesenangan Tuhan? Apakah cuma sekedar kita beribadah? Apakah cuma sekedar kita menjadi anggota gereja? Bukan itu maksud saya. Yang saya sebutkan memang betul. Kita harus rajin beribadah. Kita harus terlibat di dalam satu organisasi gereja. Tetapi jauh di dalam itu semua, bicara untuk kita menjadi kesenangan Tuhan, salah satunya dan yang sangat penting, yaitu saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan sama saya, penuh Roh Kudus. Ini yang membedakan kita dengan umat-umat kepercayaan yang di luar. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, Roh yang dari Tuhan langsung yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Tetapi saya juga mesti berkata dan mengingatkan kembali buat Bapak Ibu Saudara, bicara kepenuhan, bicara tentang untuk menjadi kesayangan Tuhan atau kesenangan Tuhan, itu bukan menjadi sesuatu yang instan atau langsung begitu saja. Ada tahapannya, atau istilah lain ada prosesnya. Dan saya mau mengingatkan kembali buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan pada hari ini, Tuhan lebih senang proses. Di dalam proses
Ada nilai-nilai yang Tuhan bisa lihat dalam kehidupan kita. Walaupun ujungnya hasilnya baik, tetapi lebih bernilai dari hasil, Tuhan melihat dan senang atas proses. Oleh sebab itu, bicara tahapan, bicara proses, kita mesti mengerti. Begitu hal juga tentang kita untuk penuh Roh Kudus. Kita nggak langsung penuh. Ya, memang waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi untuk kepenuhan, saudara mesti mengerti, tanda awal cuma satu, yaitu berbahasa roh. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Itu awalnya saja. Tetapi ada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, tahapan apa yang Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi kesayangan Tuhan? Nah, kita akan belajar di dalam Perjanjian Lama ada satu perikop di mana kita bisa belajar di dalamnya, kita menjadi tahapan-tahapan kepenuhan Roh Kudus sehingga kita menjadi anak kesayangannya Tuhan atau orang-orang kesenangan Tuhan. Kita buka dari Yehezkiel. Yehezkiel 47. Nanti baca di rumah, Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ya, kita tidak akan membaca semuanya, tetapi dari satu perikop ini yang dimana judul perikopnya sungai yang keluar dari bait suci. Dari perikop ini kita bisa belajar beberapa poin, beberapa tahapan di mana kita kalau mau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan atau kesukaan Tuhan, kita mesti ada tahapan demi tahap sehingga akhirnya kita benar-benar menjadi kesenangan Tuhan. Yang pertama, bicara perikop ini kita bisa belajar di dalam Yehezkiel 47 ayat ketiga. Firman Tuhan berkata begini, saya bacakan untuk saudara dan saya yang ada di sini. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku, Yehezkiel maksudnya, masuk ke dalam air, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ayat ini secara terlek diartikan bahwa Yehezkiel disuruh masuk ke dalam sungai, ke dalam air. Ya, maju berapa hasta? 1000 hasta. 1000 hasta sampai satu titik apa? Semata kaki. Masuk ke dalam air tapi sampai semata kaki. Apa yang kita bisa ambil dari ini? Ini bicara apa? Mungkin kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sudah ada Roh Kudus. Tapi ingat, dari ini kita bisa belajar. Terkadang kalau yang namanya air baru semata kaki, orang tersebut masih bisa lari-lari, masih bisa loncat-loncat, masih bisa ke sana kemari. Kita tarik makna rohaninya dalam kehidupan kita, implementasinya. Mungkin kita sudah jadi orang Kristen nih, sudah ke gereja nih, sudah beribadah, tetapi kadang-kadang juga masih seneng yang namanya dosa. Kadang-kadang seneng doa, tapi kadang-kadang seneng dosa juga. Seneng ke gereja, seneng duniawi juga. Nah ini, tapi Tuhan gak mau sampai di situ saja. Tuhan gak mau saudara dan saya seperti yang disampaikan di Yehezkiel 47 ayat 3. Tuhan gak mau kita maju cuma 1000 hasta atau semata kaki saja. Makanya yang kedua, Tuhan suruh Yehezkiel lagi. Di dalam Yehezkiel 47 ayat 4a. Dengan jelas firman Tuhan berkata begini. Dan menyuruh kembali kepada Yehezkiel. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Tadi kan udah 1000 hasta nih ya. 1000 hasta masuk, semata kaki. Tetapi sekarang 1000 hasta lagi apa? Dan menyuruhnya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke lutut. Ingat ya. Tadi yang pertama 1000 hasta semata kaki. Yang kedua 1000 hasta selutut. Berarti 2000 hasta ya, selutut. Itu bicara apa? Mungkin Tuhan sudah bicara sama kita. Kita sudah suka berdoa, bukan cuma sekedar beribadah sebagai jemaat, bahkan suka melayani sebagai orang Kristen. Tetapi, nah ini masalahnya ada tetapinya. Ketika berdoa, ketika melayani, masih ada
kalau saya menyebutnya ya, masih ada hitung-hitungannya sama Tuhan. Saya berdoa supaya saya diberkati. Saya berdoa supaya saya disembuhkan. Nggak salah yang saya sampaikan. Saya melayani supaya dipuji orang. Ya, hitung-hitungan. Karena ada yang diinginkan. Ya, supaya keinginannya tercapai, maka kita berdoa, maka orang itu melayani. Nah, ini bicara masih sekedar orang Kristen yang dibawa Tuhan oleh Roh Kudus sebatas lutut atau 2000 hasta. Tapi Tuhan tidak berhenti ingin sampai di situ saja. Tidak berhenti sampai kedua tahapan itu. Tuhan mau kita lebih lagi. Tuhan mau saudara dan saya masuk lebih dalam lagi. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan cuma sekedar jadi orang percaya, bukan cuma sekedar terlibat dalam kegiatan gereja, tetapi di dalam Yehezkiel 47 ayat 4b, tadi 4a. Yehezkiel 47 ayat ke-4b, firman Tuhan berkata begini, saya bacakan kembali untuk Bapak Ibu Saudara. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air. Tadi kan pertama 1000 hasta apa? Semata kaki, baru 1000. Lalu 1000 hasta selutut. Lalu 1000 hasta lagi, itu bicara sampai mana? Lalu bicara sampai ke pinggang. Berarti total berapa? 3000 hasta sampai ke pinggang. Itu yang dilakukan oleh Yehezkiel, di mana Tuhan menyuruh mengukur tentang satu sungai yang keluar dari surga. Nah, ini bicara apa? Apa yang Tuhan mau sampaikan di sini? Ini bicara ketika kita berjalan bersama Tuhan, tadi sudah terima Yesus, sudah rajin berdoa atau pelayanan, tetapi ini bicara lebih dalam lagi. Tuhan izinkan, Tuhan proses kita mengalami ketika kita menerima berkat, menerima keselamatan, sehingga kita melayani bukan lagi untuk kita, tetapi untuk orang lain. Nah, ini tahapannya lebih dalam lagi nih. Ya, tadi kan waktu semata kaki 1000 hasta itu cuman sekedar wah jadi orang Kristen. Ya. Wah, cuma sekedar anggota gereja. Yang kedua, sahasta yang kedua, 1000 hasta yang kedua atau yang ke-2000 itu selutut. Wah, sudah melayani. Wah, sudah rajin berdoa, tetapi masih ada hitung-hitungannya. Tetapi yang ketiga, ini yang Tuhan senang, ya. Ya, itu bicara apa? Bicara kita mulai bisa mengerti yang namanya prioritas mengiring Tuhan. Nah, ini saudara mesti mengerti. Di dalam hidup selalu ada prioritas. Dan tentu sebagai orang percaya, saudara juga mesti paham. Bicara prioritas, itu bicara prioritas yang pertama adalah Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua bicara apa? Bicara prioritas, bicara tentang keluarga. Wah, ketika kita tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi untuk Tuhan, untuk keluarga, prioritas yang kedua, bahkan prioritas yang ketiga, bicara prioritas adalah pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan senang akan hal ini. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ saja. Tuhan mau ketika kita penuh Roh Kudus, bukan cuma sebatas mata kaki, bukan cuma sebatas lutut, bahkan bukan cuma sebatas pinggang. Maaf. Tetapi Tuhan mau lebih lagi. Itu terambil dari mana? Yehezkiel 47 ayat 5. Yehezkiel 47 ayat ke-5 firman Tuhan berkata begini. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang apa? Air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, coba simak baik-baik. 1000 hasta pertama semata kaki. 1000 hasta kedua selutut. 1000
hasta ketiga sepinggang. Tetapi 1000 hasta lagi sudah tidak bisa diinjak lagi, kecuali pilihannya satu, berenang. Kenapa? Karena sudah terlalu dalam dan arusnya sudah kencang. Ini bicara apa? Tuhan mau ketika kita semakin penuh Roh Kudus, sampai titik ini Tuhan akan buat kita bukan lagi memikirkan perkara-perkara di dunia ini, tetapi hanya perkara-perkara yang di atas. Berenang sama Roh Kudus. Ya, tidak lagi menginjak perkara-perkara duniawi. Ya, kenapa? Orang yang berenang karena tidak bisa nginjak bawah nih. Tetapi berenang bersama Roh Kudus, mungkin kita cuma sekedar lihat kanan kiri. Tetapi fokus kita apa? Tujuannya apa? Apa sih tujuan orang berenang? Saudara ngerti gak? Tujuan orang berenang apa? Tujuan orang berenang tidak ada lain untuk mencapai satu yang namanya daratan. Betul? Atau satu yang namanya tepian. Nah, itulah tujuan kita. Ketika kita berenang bersama Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, satu tujuan buat kita apa? Sampai pada daratan, yaitu surga yang kekal. Surga yang kekal. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kok nggak sampai-sampai ya Tuhan? Berapa lama kita harus berenang? Tapi dengar baik-baik, kalau bersama Roh Kudus, ketika kita berenang, bukan menurut gaya kita, ngikuti saja alurnya Roh Kudus, setia mengiring Yesus, kita akan sampai kepada tepian, yaitu surga yang kekal. Bukan cuma itu saja, Alkitab mencatat, tepian itu bicara apa? Ada berkat-berkat, ya, perjalanan pulang, ya. Tuhan mau ketika kita sampai di tepian daratan itu ada banyak berkat. Apa? Banyak pohon di dalamnya, di pinggirannya. Ada banyak ikan-ikan di dalamnya. Itu bicara berkat-berkat kekekalan. Mengingatkan kembali, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Yeskiel 47 ayat 7 sampai dengan 9. Di dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, selalu ada makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana sungai air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana sungai itu mengalir, semuanya di sana ada hidup. Ini bicara apa? Ini bicara berkat-berkat yang kekal daripada Tuhan. Ketika kita penuh Roh Kudus, bukan cuma sekedar semata kaki, bukan cuma sekedar selutut, bukan cuma sebatas pinggang, tetapi sampai ketika kita berenang, kita akan sampai namanya tepian kekekalan, daratan kekekalan. Inilah yang menjadikan saudara dan saya menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menyaksikan ini kepada saudara-saudara kita, ya, untuk kita menjadi kesenangan Tuhan, karena kita semua harus penuh Roh Kudus, ya. Tidak semata kaki, tidak sebatas lutut, tidak sebatas pinggang, tetapi sampai kita berenang bersama Roh Kudus. Dan saya percaya kalau kita mengikuti berenang bersama Roh Kudus, kita akan sampai pada kekekalan. Saya mau mengingatkan kembali buat Bapak Ibu Saudara, khususnya hari-hari ini, yang sudah lama gak ke gereja, atau yang sudah lama, aduh, kayaknya pelayanan sudah males ya, sudah ogah-ogahan ya. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kembali, ada kekekalan, ada tepian yang harus kita capai. Berenang terus sama Roh Kudus, jangan menyerah, jangan putus asa. Ketika kita sampai pada tepian kekekalan, maka ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih hari ini
Kami boleh diingatkan kembali tentang firman Tuhan agar kami menjadi kesenangan Tuhan. Kami siap mengikuti proses tahapan Tuhan. Bukan cuma sekedar semata kaki, bukan cuma sekedar sebatas lutut, bukan hanya sebatas pinggang, tetapi penuhi kami ya Roh Kudus, sehingga kami bisa berenang bersama Engkau dan sampai pada tepian kekekalan bersama Tuhan. Urapi kami Tuhan, kuatkan, teguhkan anak-anak-Mu kami semua, sampai kami menjadi anak-anak kesenangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus, Shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kami undang bangkit berdiri, kita baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya lah ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi, yang telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, itu semuanya menjadi benih-benih yang luar biasa ya Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, yang manis, dan kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan doa kami juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa di surga senantiasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan masih mengizinkan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Doa kami ya Bapa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berikan terus Tuhan kekuatan dan penyertaan bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Bapa pulihkan bangsa kami, Bapa berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus,
Yesus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, menjadi Indonesia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan juga menyertai senantiasa para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima bagi mereka semua ya Bapa, untuk mengurusi negara kami, untuk mengurusi daerah masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan segala hikmat dan pikiran-Mu. Engkau berikan segala tuntunan-Mu buat pemerintahan dan di negara kami ini Bapa. Khususnya buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Buat Pak Wapres, Bapak di surga, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Dan buat semua menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Semua mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Bapak di surga, buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak di surga. Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan terus menyertai, mengurapi dan memberkati Tuhan pemimpin rohani kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat setiap keempat wakil gembala pembina Tuhan. Penyertaan juga Tuhan, penyertaan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama yang Kau berikan buat gembala pembina kami, Kau juga nyatakan buat setiap wakil gembala pembina ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga buat seluruh karayon KCK yang ada ya Tuhan, khususnya karayon kami, karayon 1F, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menyertai, melindungi dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat semua gembala-gembala cabang dan ranting yang ada, khususnya gembala kami di GB Empang 3, Bapak Pendeta Daniel Pujo Sudarmo ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan urapan-Mu Engkau curahkan bagi semua gembala-gembala kul ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa ya Bapa di surga, buat setiap Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GB Empang 3, dan juga buat setiap orang yang mengikuti ibadah online GB Empang 3 Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Kau nyatakan terus bagi semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu, khususnya karena ini masih pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa pada saat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Dan sebelum kami Tuhan akhiri ibadah kami ini, kami Tuhan rindu menerima berkat yang Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selaku kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita akan kami memuji kebesaran-Mu.
kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau ke wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan di Jumat Allah, terimalah berkat kasih, sukacita dan sejahtera ya Allah Bapa. Melalui keterangan Tuhan kita Yesus Kristus telah persekutuan ini dan manis dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai menatap akan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat kasih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan firman Tuhan yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, terus berkati.